baptism with the ark. This is then considered to be the return of the ark. Para nabi diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akidah dan moral para umatnya dengan menunjukkan jalan yang benar serta menyebarluaskan agama Islam. Faktanya, tak hanya meninggalkan berupa agama, para nabi yang telah lama wafat juga meninggalkan jejak nyata yang tersimpan aman dan rapi di bumi. Lalu apa sajakah peninggalan para nabi dan rasul kita? Berikut ini adalah 10 peninggalan para nabi yang ditemukan. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihi salam. Kalian semua pasti pernah mendengar tentang Ark of the Covenant atau Tabut Perjanjian. Tabut Perjanjian merupakan Alkitab yang berisikan 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, rupanya sekelompok peneliti bernama Bible Archaeology Search and Exploration Institute atau BASE mengklaim bahwa mereka telah menemukan Tabut Perjanjian. Tim peneliti dari BASE menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Tabut Perjanjian telah dibawa ke Mesir, kemudian dibawa ke Ethiopia. Tabut Perjanjian dideskripsikan sebagai sebuah peti yang terbuat dari kayu akasia yang berlapis emas dan di atasnya terdapat 2 patung emas. Konon kabarnya siapapun yang menemukan atau bahkan memiliki Tabut Perjanjian ini bisa menguasai dunia. Gimana? Kalian percaya? Komen di bawah ya. Jubah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia mulia sekaligus teladan bagi seluruh umat Islam di dunia. Meskipun sudah wafat sejak ratusan tahun, namun beliau meninggalkan jejak ajaran Islam yang sangat terasa bagi umat Islam. Tak hanya dalam bentuk ajaran, beliau juga meninggalkan jejak berupa jubah atau gamis yang terbuat dari bahan linen, katun, dan sutra. Kini benda bersejarah ini tersimpan aman dan rapi di suatu masjid bernama Hirka-i Şerif di Turki. Masjid yang memang khusus dibangun untuk menyimpan barang peninggalan Nabi. Kalian yang berkunjung ke Turki, jangan lupa bertandang ke Masjid Hirka-i Şerif ya. Jejak kaki hingga alas kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hingga kini dipamerkan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Sebuah riwayat menyatakan apabila Nabi berjalan di atas batu, kakinya akan tenggelam di dalam dan meninggalkan cetakan. Selain jejak kaki, ada juga sendal sederhana yang kerap disebut juga dengan sebutan terompa, yang mana terbuat dari kulit sapi dan terdiri dari 2 tali. Sandal ini dikabarkan menjadi saksi bisu kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pernah digunakan saat beliau berperang dan saat peristiwa Isra Mi'raj. Semoga dengan melihat benda peninggalan beliau bisa menambah keimanan kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kapal Nabi Nuh alaihi salam. Kapal Nabi Nuh telah menjadi buruan peneliti sejak dahulu kala. Hingga akhirnya pada 2010, para penjelajah yang berafiliasi dengan Noah's Ark Ministries International atau NAMI mengatakan bahwa mereka telah menemukan jejak kapal kuno tersebut di Gunung Ararat, Turki. Kapal Nabi Nuh ini berhasil ditemukan pada ketinggian sekitar 13.000 kaki atau 3,9 km di Gunung Ararat. Para peneliti bahkan berhasil memasuki area kapal dan mengambil foto dari beberapa spesimen yang ada di dalamnya. Wah, keren banget ya. Kitab Injil Barnabas Nabi Isa alaihi salam. Beberapa tahun silam, umat Kristen dunia dihebohkan dengan penemuan kitab Injil Barnabas yang selama ini ternyata dirahasiakan oleh pemerintah Turki. Kitab ini ditulis tangan dengan menggunakan tinta emas. Selain itu, kitab ini menggunakan bahasa Aramik, yakni bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di zaman Nabi Isa. Dan Barnabas sendiri adalah murid pertama Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil Barnabas ini diyakini telah berusia sekitar 1.500 tahun.
dan isinya memprediksi mengenai kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alkitab ini sekarang disimpan di Museum Etnografi di Ankara, Turki. Kerajaan Nabi Daud alaihi salam. Tim arkeolog mengungkapkan mereka telah menemukan dua bangunan yang diduga sebagai kerajaan milik raja tersohor dalam sejarah Islam, Kristen, dan Yahudi. Dialah sang raja sekaligus nabi, yakni Nabi Daud alaihi salam. Berdasarkan hasil penelitian dan uji sampel, mereka memperkirakan bahwa batu lantai yang paling baru diletakkan pada bangunan ini dipasang pada 921 sebelum Masehi. Dan konstruksi awal bangunan terbentuk antara akhir abad 11 sebelum Masehi dan kuartal ketiga abad 10 sebelum Masehi. Waktu tersebut diduga merupakan periode ketika Nabi Daud berkuasa. Meskipun banyak sejarawan yang masih meragukannya, namun banyak pula yang meyakini penemuan tersebut. Kalau kalian gimana nih? Komen di bawah dong. Tablet Nabi Isa alaihi salam. Eits, tablet yang satu ini bukan tablet gadget atau obat ya, melainkan sebuah halaman logam yang berbentuk layaknya buku dan disatukan oleh ring binder. Buku ini ditemukan di Yordania pada 2008, yang kemudian diteliti oleh para ilmuwan. Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi dari kata dan simbol di buku logam tersebut, ditemukan fakta bahwa tablet ini muncul di era dakwah Nabi Isa. Berdasarkan jumlah umur, tablet ini diketahui berumur 2000 tahun dan dipercaya menunjukkan potret awal keberadaan Nabi Isa. Tokoh agama yang dipercaya berbagai agama, mulai Islam, Kristen, dan Yahudi. Menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya. Pewarna ungu Nabi Daud alaihi salam. Tim arkeolog Israel menemukan pewarna ungu pada selembar kain. Kain tersebut diperkirakan berasal dari masa pemerintahan kerajaan yang dipimpin Nabi Daud. Bahan yang mengandung pewarna ungu itu ditemukan selama penggalian di situs yang dikenal sebagai Bukit Budak. Berdasarkan hasil penelitian, penanggalan karbon dari kain tersebut ditemukan berasal dari sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Sekitar waktu ketika Nabi Daud telah memerintah, diikuti oleh putranya Sulaiman. Karena warnanya yang tidak pudar, pewarna tersebut bernilai tinggi, bahkan harganya lebih mahal dari emas. Masya Allah. Situs peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tim arkeolog asal Inggris mengungkapkan sebuah temuan yang diyakini sebagai situs peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam. Temuan ini diperkirakan telah berusia 4000 tahun dan dianggap sebagai pusat administratif untuk masyarakat sewaktu Nabi Ibrahim tinggal di sana sebelum akhirnya meninggalkan Kan'an. Tim arkeolog mengungkapkan bahwa kompleks tersebut diperkirakan berukuran sebesar lapangan bola atau sekitar 80 meter setiap sisinya. Wow, gede banget ya. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan salah satu artefak berupa sebuah plakat berukuran 9 cm yang menampilkan seorang penyembah mengenakan jubah panjang, mendekati tempat suci. Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam. Mendengar kalimat barusan, mungkin kalian akan bingung. Apa iya Nabi Sulaiman di Indonesia? Penasaran kan? Seorang matematikawan Islam asal Indonesia telah menemukan sejarahnya. Beliau berpendapat bahwa Nabi Sulaiman sendiri telah menunjukkan nama orang Jawa, yakni Su. Tidak hanya itu, negara Sabah yang disebut dalam Al-Quran ada di Indonesia, yaitu Wonosobo. Meskipun banyak ulama dan ahli arkeolog mengatakan bahwa Candi Borobudur ini ada ketika zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, tapi ada juga sebagian ulama dan para arkeolog lainnya yang tidak mempercayainya. Wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya.